Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, dimanapun berada. Selamat datang kembali di acara kesayangan kita semua, yaitu Umah Cerito bersama Kampung Dongeng Muara Bungo. Hari ini Kak Widya akan mengajak teman-teman semua di rumah untuk mendengarkan dongeng yang luar biasa dari pendongeng cilik kita yang cantik dan imut bernama Kak Diva. Hari ini Kak Diva akan bercerita tentang asal-usul Kuamang Kuning. Agar tidak penasaran, jangan kemana-mana ya. Kita simak bersama-sama setelah yang satu ini. Tetap di Umah Cerito, Bungo TV selalu di hati. Bu, Iya dek, ngapa dek? hari kok kita nak dengar cerita lagi ya Bu? Iya, adek dadak sabar yo nak dengar cerita. Iya, emangnya hari kok cerita apa Bu? Cerita tentang di daerah kita dewek loh dek. Oh, di daerah kita ya Bu? Iya, yaitu cerita tentang ada sebuah kampung berubah menjadi danau. Oh, di daerah kita. Iya, Kok bisa Bu berubah menjadi danau? iya, itu yang kita cari tahu di dalam ceritanya kakek. Wih, adik jadi tidak sabar. Yuk kita dengar ceritanya. Iya, yuk kita dengar ceritanya bersama dengan Kak Diva. Layar berkembang menuju kota. Angin berhembus, tenang berayun. Saya datang membawa cerita. Langkah serentak, limbai seayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kanti-kanti, perkenalkan, nama saya Saidah Nadifa Agusri. Hari kok saya nak cerita. Ceritanya luar biasa. Kanti-kanti nak dengar dah? Kalau nak dengar, duduk elok-elok ya. Judulnya Asal Usul Kuamang Kuning. Cerita nih diambil dari buku cerita rakyat Kabupaten Bungo. Penulisnya Yuni Irhamna. Nah, kanti-kanti, saya mulai ya ceritanya. Pada zaman dahulu, di Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo, hiduplah seorang pemuda baik hati bernama Rajo Lelo. Ia adalah anak dari kepala dusun yang bijaksana dan dermawan. Masyarakat di sana hidup makmur, berkebun di ladang yang subur, dan menambang emas dari aliran sungai-sungai kecil yang mengalir dari perbukitan. Suatu hari, di tepi sungai, Rajo Lelo melihat beberapa orang menebang pohon dan menggali tanah dengan rakus. Rajo Lelo pun mendekati mereka dan berkata dengan lembut, "Saudara-saudaraku, tolong hentikan penebangan hutan sembarangan. Hutan ini menjaga sungai-sungai kita." Seorang lelaki pun tertawa. Raja Lelo, engkau terlalu banyak berpikir. Biarkan kami saja yang bekerja. Lelaki lain pun ikut berkata, "Benar, kita harus cepat menggali emas sebelum orang lain datang." Raja Lelo pun menghela napas panjang. Alam ini bukan hanya milik kita. Kita harus menjaganya agar anak cucu kita nanti juga bisa menikmatinya. Lagi-lagi, warga tidak mendengarkan kata Raja Lelo. Raja Lelo, engkau terlalu banyak berpikir. Biarkan kami saja yang bekerja. Malam harinya, Raja Lelo tertidur dengan hati gelisah. Ia bermimpi bertemu seorang wanita tua berjubah hitam,
Wajahnya bijaksana, matanya bersinar seperti cahaya hutan. Wanita itu pun berkata dengan lembut namun tegas, "Rajo Lelo, kau memiliki hati yang bersih." Rajo Lelo terkejut. "Siapakah nenek?" Wanita itu pun menjawab perlahan, "Aku penjaga alam di negeri ini." Wanita itu pun menunjuk ke arah perbukitan. "Alam ini sudah lama disakiti, hutan ditebang, sungai dicermari, dan bumi digali tanpa henti." Rajo Lelo pun berkata dengan cemas, "Apa yang akan terjadi, Nek?" Wanita itu pun menjawab perlahan, "Jika mereka tidak berubah, maka alam bisa mengambil kembali semua yang telah dirampas." Rajo Lelo pun terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keesokan harinya, Rajo Lelo kembali mengingatkan warga, "Saudara-saudaraku, tolong hentikan penebangan hutan sembarangan. Hutan bisa marah." Seorang laki berkata sinis, "Apakah pohon bisa marah?" Lelaki lain pun ikut berkata, "Rajo Lelo, jangan menakut-nakuti kami." Rajo Lelo pun menunduk sedih. Beberapa hari kemudian, pada malam yang sangat gelap, langit tiba-tiba dipenuhi awan hitam. Angin bertiup kencang. Wus, 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 hujan turun deras sekali. Petir menyambar. Dar, dar. Dari perbukitan terdengar suara gemuruh besar. Tanah yang dulu kuat mulai longsor. Teriak warga panik, "Selamatkan diri! Selamatkan diri! Selamatkan diri!" Teriak semua warga panik. Namun, semua sudah terlambat. Dusun demi dusun tenggelam oleh air dan lumpur. Keesokan harinya, tempat itu telah berubah menjadi danau yang tenang dan dalam. Rumah-rumah hilang, ladang-ladang hilang, tambang emas pun hilang di telan bumi. Hanya satu orang yang selamat, yaitu Rajo Lelo. Karena malam itu ia berada di hutan membantu seekor kijang kecil yang terluka. Saat ia kembali melihat hamparan air yang luas, ia jatuh berlutut. "Ini bukan kutukan! Ini bukan kutukan!" Ia menatap air danau yang tenang. Ini adalah peringatan. Nah, teman-teman, sejak saat itu masyarakat sekitar danau menyebut danau tersebut Danau Kuamang. Konon berasal dari kata kua yang artinya air yang dalam dan amang yang berarti peringatan. Dan tempat peristiwa itu terjadi kini dikenal sebagai Kuamang Kuning, tempat yang mengingatkan manusia agar tidak serakah dalam kekayaan alam. Pergi ke dusun lewat batang bunga, singgah sebentar di tepi perigi. Kalau cerita nih ada manfaatnya, simpan di hati, jadi bekal diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Iya dek, ngapa dek? tadi kok ceritanya sedih nian, Bu? Iya sedih nih ceritanya tadi dek. Itu akibat manusia yang tidak bersyukur, manusia yang serakah, dan manusia yang tidak bisa menjaga alam dek. Adek tak mau jadi macam tuh, Bu. Wih, bagus dek. Kita tuh tidak boleh menjadi seperti itu ya dek ya. Iya, Bu. Iya, kita menjaga alam contohnya seperti apa dek? Membuang sampah pada tempatnya. Betul, apa Jangan lagi? membuang sampah sembarangan. Iya, Betul kan, Bu? betul. Terus
Terus kita tuh juga tidak boleh menebang pohon sembarangan loh, Dek. Iya. Dan kita juga tidak boleh menggali tanah berlebihan karena itu berbahaya. Ya, Dek ya? Iya, Bu. Nah, mari kita jago alam bersama. Nah, teman-teman, bagaimana? Bagus kan ceritanya? Dari dongeng asal-usul Komang Kuning, kita jadi tahu kalau kita harus menjaga alam agar generasi penerus atau anak cucu kita juga bisa menikmatinya. Karena dengan alam terjaga, ia akan memberi kehidupan. Sampai jumpa lagi di Umah Cerita dengan cerita seru lainnya. Dunia cerita, dunia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.